Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aditya Maulana, saya seorang mahasiswa program studi kesehatan masyarakat. Ya, program studi kami tidak hanya berfokus dalam bidang kesehatan, tapi lebih daripada itu kami juga belajar bagaimana cara memanajemen data. Nah, pada video kali ini, saya ingin mencoba memberikan beberapa contoh kasus dalam bidang kesehatan yang bisa memanfaatkan aplikasi SPSS, khususnya Explore, rasio, dan fungsi Chi-square. Selain itu, saya ingin coba menjelaskan fungsi dari aplikasi WHO Antro, salah satunya fitur dari Nutritional Survey. So, what are you waiting for? Let's go! Nah, baik teman-teman, fungsi Explore secara umum itu penting dalam analisis data. Fungsi ini membantu memeriksa data awal dengan memahami distribusi data, terus juga mendeteksi outlier dan mengidentifikasi nilai hilang. Selain daripada itu, bisa menyediakan statistik deskriptif seperti mean, terus juga median, dan juga standar deviasi, serta bisa memvisualisasikan dengan grafik seperti grafik histogram dan juga box plot. Nah, terus manfaat bagi bidang kesehatan menggunakan Explore ini apa? Nah, ini bisa digunakan untuk memahami distribusi data pasien ya teman-teman, seperti usia, terus juga tekanan darah, dan kadar kolesterol dan lain sebagainya, yang bisa membantu dalam identifikasi pola dan tren kesehatan. Nah, dari manfaat yang tadi saya sebutin ya teman-teman, saya sudah menyediakan satu kasus di mana di sini ada dua variabel ya teman-teman. Nah, yang variabel pertama ini yaitu usia. Di sini ada data, ada 10 data tepatnya dari umur 18 sampai yang paling tua itu ada 21 tahun. Nah, di variabel yang kedua itu ada variabel asam urat gitu, ada kadar asam urat. Nah, di sini yang paling tinggi itu ada yang sampai 9. Nah, teman-teman ya, buat yang belum tahu, normalnya itu di bawah 7. Kalau misalkan lebih daripada 7, itu asam uratnya udah tinggi. Nah, dari variabel data ini kan udah disediain. Sekarang kita langsung masuk aja untuk input-input datanya ke variable view. Kita klik bagian variable view. Nah, di sini sudah terlihat. Nah, sekarang kita edit yang bagian pertama dulu, yaitu di kolom ke-1. Karena tadi variabel pertama itu usia, jadi kita ketik atau isikan usia. Seperti itu. Nah, terus di bagian kedua, tipenya itu tadi kan pakai angka ya teman-teman. Jadi tipenya numerik. Terus untuk width-nya cukup 8 aja. Untuk desimalnya kita nolin aja ya teman-teman. Nah, untuk labelnya kita samain sama yang nama, yaitu usia. Kita nggak usah ngisi values, missing, columns, dan lain sebagainya. Nah, terus kita edit lagi ke variabel yang kedua di kolom yang kedua juga. Karena tadi asam urat variabelnya kita singkat aja jadi asurat, singkatan dari asam urat ya teman-teman. Terus tipenya di sini sama ya, angka jadi numerik, width-nya samain aja. Nah, desimalnya di sini juga kita samain aja biar nanti bilangannya bulat. Nah, untuk label baru di sini kita ketik asam urat. Nah, seperti ini. Kita juga nggak usah isi values, missing, dan lain sebagainya. Cukup seperti ini. Sekarang kita tinggal klik di bagian data view untuk lihat apakah datanya sudah berubah atau belum. Nah, ternyata sudah berubah ya teman-teman. Di sini usianya sudah bulat hitungannya dari 18 tahun sampai dengan 21 tahun. Terus untuk asam uratnya di sini dari 5 sampai dengan 9 yang paling tinggi. Nah, karena kita mau mencari fungsi Explore, maka dari itu kita klik di bagian atas, di bagian menu ini ada Analyze. Kita klik. Nah, setelah klik
kita lihat di sini ada deskriptif statistik. Setelah itu kita pilih yang bagian explore. Nah, setelah muncul text box-nya, kita masukin input kedua variabel ini ke dependent list. Kita masukin satu-satu. Setelah semuanya masuk, teman-teman, kita klik di bagian plots. Nah, sudah muncul text box-nya. Karena kita nanti mau cari normalitasnya juga, uji normalitas, maka dari itu kita centang bagian normality plots with test. Kita klik, kita centang, lalu kita klik bagian continue. Setelah diklik, kita klik juga bagian OK. Klik. Nah, jadi dapat terlihat di sini teman-teman hasil dari explore yang kita cari tadi ya dari data. Pertama di sini ada tabel case processing summary. Tadi ada 10 ya teman-teman. Datanya ada 10 di sini dari kedua variabel. Nah, ada variabel usia dan juga asam urat. Nah, di sini ada 10 jadi 100% ya datanya masuk gitu. Terus di sini ada descriptive tables, di mana di descriptive table ini ada penjelasan secara rinci dari mulai mean, terus confidence interval for mean, terus ada trimmed mean, median, variance, dan lain sebagainya gitu ya. Di sini juga ada minimumnya ya, minimumnya di sini 18 tahun tadi sampai dengan maksimum usianya 21 tahun. Terus range-nya ada 3 gitu ya, dan lain sebagainya. Dan tadi kita mau uji normalitas juga ya teman-teman, dimana kalau uji normalitas itu 0,05 ke atas atau lebih dari 0,05 itu terdistribusi dengan baik datanya. Tapi kalau misalkan kurang dari 0,05 berarti datanya tidak terdistribusi dengan baik. Nah, kita baca di sini dari bagian signifikansi. Nah, di sini usianya berarti ini terdistribusi dengan baik juga. Terus yang bagian kedua, variabel kedua juga 0,200 ya, berarti terdistribusi dengan baik. Jadi kesimpulannya data ini juga terdistribusi dengan baik dari kedua variabel ya, usia dan juga asam urat. Oke, baik teman-teman, rasio ini memiliki fungsi untuk mengukur dan menganalisis hubungan proporsional antar dua variabel atau lebih dalam data penelitian. Ini membantu peneliti untuk bisa memahami perbandingan yang signifikan, seperti menghitung prevalensi penyakit dalam populasi, terus juga mengevaluasi rasio risiko, terus juga bisa mengukur kinerja keuangan dalam konteks bisnis. Tapi kalau misalkan di bidang kesehatan, bisa membantu menghitung risiko relatif atau biasa disebut sebagai odds ratio. Terus juga bisa mengevaluasi efisiensi intervensi kesehatan dan bisa membandingkan proporsi kasus penyakit. Selain itu juga bisa mempermudah penyajian data dalam laporan dan publikasi. Nah, maka dari itu saya di sini sudah menyediakan ya teman-teman suatu kasus ya, bukan kasus lah ya, di sini saya menyediakan tabel untuk yang memiliki asuransi jiwa teman-teman. Di sini ada namanya, terus juga gender ya, terus juga ada anggota keluarga di sini, sama ada premi. Jadi di sini ada 4 variabel ya teman-teman. Nah, karena di sini datanya sudah ada, sekarang kita tinggal seperti biasa menginput datanya ke variabel view. Nah, di sini sudah terlihat. Pertama yang kita harus lakukan adalah mengedit bagian nama di kolom pertama. Nah, di sini karena tadi itu variabel nama, jadi kita ketik nama. Di sini tipenya karena tadi bukan angka tapi huruf, jadi tipenya string ya teman-teman. Width-nya cukup 8, desimalnya 0. Nah, labelnya kita samain nama. Seperti ini. Nah, values di sini kita tidak usah isi. Terus missing kolom juga nggak usah. Kita langsung ke kolom kedua.
Nah, di kolom kedua ini karena tadi isinya jenis kelamin, jadi kita ketik gender aja. Gender. Nah, di sininya tipenya string juga sama karena huruf. Terus di sini width-nya cukup 8, desimalnya 0. Labelnya kita perjelas ya, jadi jenis kelamin. Nah, untuk bagian kolom ketiga di sini karena tadi itu ada anggota keluarga, kita ketik anggota aja ya, anggota. Ini karena tadi pakai angka, jadi tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya juga 0 ya, cukup. Biar nanti bilangannya bulat. Terus di sini labelnya kita kasih anggota keluarga. Nah, terus untuk kolom keempat ya, di sini premi. Jadi premi yang harus mereka bayarkan setiap bulannya gitu ya. Di sini tipenya numerik, width-nya cukup 8, desimalnya juga 0. Di sini kita ketik premi per bulan. Terus kita klik bagian data view untuk kembali apakah datanya sudah berubah atau belum. Nah, di sini sudah ya berubah, teman-teman. Di sini ada namanya, terus gendernya atau jenis kelamin, terus ada anggota keluarganya yang ikut dalam asuransi tersebut ya. Di sini yang paling banyak itu sampai 5 anggota. Nah, di sini yang paling tingginya itu 3 juta per bulan preminya, dan yang paling kecil itu 1 juta per bulan. Karena ini kelasnya berbeda ya teman-teman. Jadi ada yang 1 juta, 2 juta, dan juga ada yang 3 juta. Nah, setelah datanya kita edit, kita input, kita langsung analisis ke analyze seperti biasa. Terus kita klik di bagian deskriptif statistik, terus kita klik yang bagian rasio karena kita mau cari rasionya. Nah, di sini ada 3 input. Di bagian numerator ini kita isi dengan premi ya teman-teman. Lalu untuk denominatornya kita isi anggota keluarga, dan untuk grup variabelnya kita isikan jenis kelamin ya. Nah, terus kita klik di bagian statistik di bagian kanan bawah. Di sini kita centang yang bagian mean dan weighted mean. Terus kita checklist bagian PRD-nya aja, yang COD nggak usah, yang median centered COV juga nggak usah. Terus kita checklist bagian standard deviation. Nah, kita klik continue. Setelah selesai, kita klik OK. Nah, di sini dapat terlihat ya teman-teman hasilnya. Di sini ada case processing summary seperti biasa, ada jenis kelamin ya tadi. Ada laki-laki dan perempuan. Laki-lakinya ada 3 ya. Terus perempuannya ada 7. Terus overallnya ada 10 ya. 100%. Dan di sini ada datanya. Rasio statistik for premi per bulan anggota keluarganya. Ada mean-nya, weighted mean, terus ada standard deviation, terus ada price related differential. Ada laki-laki dan perempuan grupnya, dan juga ada keseluruhan. Nah, teman-teman, fungsi Cheezware sendiri memiliki beberapa manfaat secara umum. Salah satunya bisa membantu dalam menguji hubungan atau asosiasi antara 2 variabel kategori seperti jenis kelamin dan prevalensi produk. Terus juga yang kedua bisa berguna untuk menguji hipotesis nol bahwa tidak ada hubungan antar variabel-variabel tersebut dalam populasi tertentu. Nah, kalau di dalam bidang kesehatan, fungsi Cheezware ini sangat bermanfaat dalam penelitian untuk menganalisis hubungan antar variabel kategori seperti jenis kelamin dan kejadian penyakit tertentu. Dengan menggunakan Cheezware, peneliti juga bisa menentukan apakah ada asosiasi signifikan antara variabel-variabel ini. Nah, maka dari itu di sini saya ingin memberikan contoh teman-teman. Di sini ada data di mana ada 2 variabel ya teman-teman. Kita fokus ke tabel yang ini. Di sini ada jenis kelamin ya, ada laki-laki, perempuan, dan juga ada 3 jenis penyakit di sini. Khususnya penyakit tidak menular ya teman-teman. Ada stroke, diabetes, dan kolesterol. Nah, karena kita menggunakan SPSS, jadi
kita harus menggunakan numerik atau angka. Nah, maka dari itu di sini saya membuat pemisalan. Jadi laki-laki ini teman-teman ya sama dengan 1 ya, dan yang perempuan itu sama dengan 2. Nah, lalu yang kolesterol ini itu dimisalkan dengan angka 1, dan yang stroke ya, penyakit stroke ini dimisalkan dengan angka 2, dan yang diabetes dimisalkan dengan angka 3. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, karena di sini datanya sudah ada, kita mau input data, tapi sebelumnya kita hapus dulu. Kita klik bagian variable view. Nah, karena di sini masih ada yang tadi ya, kita hapus. Nah, sekarang kita kembali lagi ke variable view. Di sini kita klik di bagian nama ya teman-teman. Itu klik gender aja ya, gender. Terus untuk numeriknya, untuk tipenya itu numerik ya, widthnya cukup 8, desimalnya kita dibuat 0 biar nanti bilangannya bulat. Nah, untuk di bagian label kita kasih sama ya, gender atau bisa juga jenis kelamin, sama aja. Nah, bedanya teman-teman di bagian fungsi chi-square ini, karena kita tadi pakai pemisalan, jadi kita klik yang values ya, terus di sini kita klik 1 ya. 1 itu tadi untuk laki-laki. Nah, seperti ini. Lalu kita add. Nah, untuk yang kedua di value kita ketik 2. Terus di sini labelnya perempuan. Lalu kita klik add. Nah, seperti ini. Terus kita klik OK. Sudah jadi ya teman-teman, values-nya sudah terisi. Terus di bagian nama di kolom kedua kita kasih nama, kita kasih penyakit di bagian kolom kedua ini. Terus ininya cukup numerik ya, widthnya 8, desimalnya kita kasih 0 ya biar bilangannya nanti bulat. Nah, terus untuk labelnya kita kasih penyakit. Nah, lalu untuk bagian values seperti biasa kita isikan keterangan ya di bagian 1. Ini kita klik 1 di value. Terus yang penyakit nomor 1 itu tadi kolesterol. Kita klik add. Terus yang kedua itu penyakit stroke ya, kita add. Terus yang ketiga itu ada penyakit diabetes. Kita add. Sudah selesai. Lalu kita klik OK. Kita sudah selesai menginput datanya ya teman-teman. Nah, sekarang kita kembali lagi ke data view. Nah, karena kita mau cari fungsi chi-square, jadi kita klik bagian analyze. Setelah diklik, kita klik kembali seperti biasa descriptive statistik, terus kita cari yang cross tabs. Setelah itu kita input datanya ya. Di row itu masukin gender, terus yang di kolom itu kita masukin penyakit. Nah, setelah itu kita klik di bagian statistik, kita centang bagian chi-square, dan di bagian nominal sini kita centang bagian contingency coefficients. Kita klik continue dan klik OK. Nah, di sini dapat terlihat ya teman-teman, hasilnya sudah muncul. Nah, baik teman-teman, kita di sini coba hitung ya teman-teman dari hasilnya. Tadi di cache processing summary itu ada 10 data, itu udah masukin semua, jadi 100%. Nggak ada yang hilang juga datanya, jadi totalnya tetap ya 100%. Terus untuk gender per penyakit cross tabulation itu gendernya laki-laki dan perempuan. Yang kolesterol yang laki-laki 1, yang perempuan 1, totalnya 2. Terus yang stroke laki-laki 2, perempuan 2, itu totalnya di 4. Yang diabetes laki-lakinya 1, yang perempuannya 3 orang, jadi totalnya ada 4 orang. Dan keseluruhannya yang laki-laki 4, yang perempuan 6, jadi seluruhnya ada 10 orang.
Nah, sekarang ada chi-square test, di mana kita mau cari hubungan ya antara kedua variabel ini gitu. Jadi dapat kita lihat bahwa signifikansi 0,05 df itu jumlahnya jumlah barisnya itu 2 kurang 1 dikali jumlah kolom 2 dikurang 1. Jadi hasilnya 1 kali 2 sama dengan 2. Kalau misalkan kita lihat dari tabel chi-square itu ada hasilnya 5991. Jadi dapat kita simpulkan bahwa chi-square tabel sama dengan 0,625 kurang dari 5625. Dan signifikansi 732 ya. Di sini lihat 732 lebih dari 0,05. Jadi simpulannya hasilnya itu HO diterima. Jadi tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan juga penyakit. Oke, baik teman-teman. Aplikasi WHO Antro ini memang jarang terdengar apalagi di halayak umum ya, karena memang biasanya dipakai atau digunakan oleh institusi kesehatan atau juga orang yang memang bergelut di dunia kesehatan gitu. Karena aplikasi ini juga adalah perangkat lunak yang dikembangkan oleh organisasi kesehatan dunia atau biasa kita sebut sebagai WHO ya teman-teman, atau World Health Organization, untuk bisa menghitung dan mengevaluasi data antropometri pada anak-anak dan remaja. Terus aplikasi ini juga digunakan untuk bisa membandingkan hasil pengukuran seperti berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala dengan pertumbuhan yang sudah WHO tetapkan gitu standarnya. Data yang dihasilkan dari aplikasi ini juga bisa membantu dalam menilai status gizi pada anak dan remaja, juga bisa mendukung pengambilan keputusan dalam bidang kesehatan masyarakat. Nah, dalam aplikasi ini ada 3 fitur utama teman-teman. Ada anthropometric calculator, terus ada individual assessment, sama yang terakhir ada nutritional survey. Nah, kita jelasin satu persatu. Dari yang anthropometric calculator, ini adalah fitur atau alat yang digunakan untuk menghitung berbagai parameter antropometri pastinya ya, seperti berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan indeks massa tubuh atau BMI. Nah, kalkulator ini juga bisa memungkinkan pengguna untuk memasukkan data pengukuran dan mendapatkan hasil secara cepat dan juga akurat. Begitu. Terus yang kedua ini ada fitur individual assessment atau penilaian individu. Jadi fitur ini digunakan untuk mengevaluasi status gizi dan pertumbuhan seseorang berdasarkan data antropometrinya mereka gitu. Jadi kalau misalkan mereka udah punya data antropometri, tinggal dimasukkan ke individual assessment ini. Terus pengguna dapat memasukkan hasil pengukuran individu ke dalam sistem untuk dianalisis. Misalnya dengan membandingkan nilai Z-score dengan standar dari WHO tadi gitu ya. Ini dapat menilai apakah individu tersebut memiliki status gizi yang optimal atau tidak optimal gitu, atau mengalami gangguan pertumbuhan gitu. Ini di fitur individual assessment. Terus di fitur yang ketiga ada nutritional survey. Nah, di fitur ini berguna untuk bisa melakukan survei atau penelitian gizi secara lebih luas ya teman-teman, misalnya di tingkat populasi atau kelompok tertentu dengan menggunakan data antropometri yang mereka sudah cari gitu, yang sudah dikumpulkan dari survei. Penelitian atau praktisi kesehatan tertentu itu dapat menilai status gizi populasi atau kelompok dan mengidentifikasi masalah gizi yang mungkin ada. Selain itu juga bisa merancang intervensi atau program gizi apa yang mungkin saja lebih tepat gitu untuk bisa diimplementasikan pada masalah gizi tertentu gitu. Nah, kita coba klik ya teman-teman bagaimana sih dalaman dari fitur nutritional survey ini. Oke, baik teman-teman, jadi ini bagian dalam
fitur nutritional survey. Jadi di bagian kiri atas ini ada surveys, di mana pada bagian ini kita bisa menampilkan daftar survei yang telah kita buat atau telah kita import ke dalam perangkat lunak, yang bisa memilih survei tertentu gitu. Jadi kita bisa memilih survei tertentu di sini. Terus juga di bagian kedua ini ada new survey gitu ya. Ada new survey, di mana pada bagian ini kita bisa membuat survei baru atau juga bisa mengisi nama survei dan menambahkan catatan terkait survei yang kita buat tersebut gitu. Terus juga di bagian bawahnya sedikit ini ada manage additional data, di mana manage additional data ini adalah opsi yang memungkinkan kita untuk mengelola data tambahan yang mungkin perlu ditambahkan ke survei, seperti variabel atau juga mungkin parameter baru. Terus di bagian bawahnya ini ada menu data entry, di mana data entry ini adalah tempat untuk memasukkan data untuk survei. Ada kolom-kolomnya, di sini ada survey date, ada cluster, ada team, ID, household, sex, date of birth, age, terus ada HM, weight, dan lain sebagainya gitu. Ada banyak ya, sampai ke pinggir. Terus juga yang selanjutnya di sini ada results, di mana results ini adalah tab yang memungkinkan kita untuk bisa menampilkan hasil analisis dari data yang dimasukkan. Hasil ini bisa berupa statistik deskriptif, terus juga bisa berupa distribusi persentil atau z-score dari parameter nutrisi yang telah diukur. Terus ada toolbar ya teman-teman, di mana toolbar ini tuh bisa memungkinkan kita untuk melakukan berbagai tindakan seperti membuat survei baru, terus juga bisa menyimpan survei, mengimport data, mengekspor data, menghapus survei, dan lain sebagainya gitu. Terus juga ada data table, di mana data table ini adalah tempat untuk melihat atau mengedit data yang telah dimasukkan. Setiap kolom dalam tabel ini mewakili variabel atau parameter tertentu dalam survei. Jadi di sini ya tepatnya itu ada data table. Aplikasi perangkat lunak saat ini membantu dalam bidang kesehatan, khususnya kesehatan masyarakat. Mereka dapat memanajemen data yang diperlukan dalam bidang kesehatan. Selain dari aplikasi yang saya jelaskan tadi, masih banyak aplikasi perangkat lunak yang bermanfaat, seperti Microsoft Excel, R, SAS, Tableau, Stata, dan lain-lain. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi.